Jadi bicara soal ekumene ya, ekumene itu sebenarnya jalan tengah ya. Ekumene itu jalan tengah. Jadi karena kita tidak bisa bersepakat gitu ya, tidak bisa kembali kepada gereja yang benar-benar satu gitu ya, maka ekumene ini hadir ya untuk bisa merekatkan kembali dan untuk mencegah adanya aliran-aliran baru yang mengatasnamakan kebenarannya. Karena kalau kita lihat sendiri ya, fakta bahwa ada sekitar 45.000 denominasi Kristen ya. Jadi kalau gereja Katolik itu satu ya, gereja universal yang terdiri atas gereja Latin dan 23 gereja Katolik Timur ya, yang berada dalam persekutuan penuh dengan Paus. Sementara gereja Ortodoks itu ada sekitar 15 sampai 17 gereja autocephalus ya, yang diakui secara luas. Ya ditambah mungkin sekitar 6 ya, gereja Oriental Ortodoks. Sementara bicara soal gereja Protestan, atau lebih tepatnya gereja-gereja Protestan, karena gereja Protestan itu tidak seperti Katolik yang satu begitu ya, maka disebutnya gereja-gereja Protestan. Itu jumlahnya ada ribuan denominasi ya. Nah, sampai sekarang perpecahan umat Kristen ke dalam berbagai gereja yang terpisah, meskipun semuanya mengakui Tuhan Yesus yang sama, harus dikatakan bahwa ini menjadi batu sandungan. Ini menjadi penghalang bagi kesaksian iman gereja. Sebab orang akan bingung dan bertanya, Yesus yang mana yang benar gitu ya? Gereja mana yang betul-betul asli begitu ya? Gereja mana yang betul-betul memberitakan kebenaran? Karena kebenaran itu nggak mungkin banyak ya. Jadi ini menjadi batu sandungan. Batu sandungan itu penghalang ya. Sekali lagi, penghalang bagi kesaksian iman kita ya. Karena bagi orang di luar Kristen, kok bisa gitu ya, Kristen banyak aliran, banyak ajaran, baik di dalam maupun di luar kekristenan ya, menjadi batu sandungan. Tapi kalau kita lihat, perhatikan sejarah ya, sejarah perkembangan gereja Katolik, Ortodok, dan Kristen, Protestan khususnya, memang terjadi kemajuan sih. Jadi sikap saling curiga sekarang mulai tergantikan oleh semangat persahabatan dan dialog yang didorong oleh gerakan ekumenis serta Konsili Vatikan kedua. Kapan Konsili Vatikan kedua? 11 Oktober 1962 sampai 8 Desember 1965. Jadi sebetulnya ini sama gitu ya, punya harapan yang sama, baik gerakan ekumenis maupun gerakan Konsili Vatikan kedua. Konsili Vatikan kedua ya. Jadi berkat adanya gerakan ekumenis dan Konsili Vatikan kedua atau yang disingkat KV2 gitu ya. KV2 ya. 1962 sampai 1965 tadi. Hubungan gereja Katolik dan gereja-gereja Protestan itu sekarang semakin akrab dan terbuka. Bahkan Paus Fransiskus ya,
itu menghadiri peringatan bersama 500 tahun reformasi Protestan di Lund ya, di Swedia tuh, tahun 2016, 31 Oktober 2016, bersama dengan Federasi Lutheran Sedunia sebagai bagian dari upaya memperkuat dialog ekumenis dan membangun persatuan umat Kristen. Tapi ada PR juga sih sebetulnya. Meskipun gerakan ini positif ya, dan ini bisa menjadi pintu gerbang untuk kita bisa, ya mungkin akan lama sekali ke depan gitu ya perkembangannya, terjadi konsensus gitu ya, kesepakatan gitu ya, seperti yang kita lakukan gitu ya, katalis movement gitu ya. Jadi bonding, dialektika, dan konsensus gitu ya, itu tahap-tahapan yang akan kita upayakan gitu ya. Bonding apa artinya ya, kita membangun hubungan dengan berbagai denominasi yang ada, komunitas gereja yang ada. Kemudian dialektika, terjadi dialog untuk sama-sama belajar kebenaran, mencari titik temu dan titik tengkar gitu ya, sampai pada kesepakatan bersama. Ya memang ini sangat terlalu sempurna untuk dipercaya gitu ya, too good to be true gitu ya. Mana mungkin gitu ya gereja bisa disatukan yang sudah banyak ini. Ya mungkin saja gitu ya. Paling tidak kita berupaya agar tidak semakin banyak dan tidak semakin melukai gitu ya. Karena memang perkembangan lahirnya Protestan sendiri itu dari reformasi kan. Ada luka lama, kemudian sudah diupayakan untuk dipulihkan, tapi ada saja oknum-oknum yang mengangkat perbedaan dan saling mengklaim kebenarannya gitu ya. Ini masalahnya di situ. Jadi PR-nya gerakan penyatuan sepertinya masih seperti jalan di tempat gitu ya. Nah, maka dari itu baik gereja Katolik dan gereja-gereja Protestan maupun Ortodoks itu ditantang untuk mencari jalan-jalan baru ke arah persatuan lebih erat dengan sesama saudara seiman, baik Katolik, baik Ortodoks maupun Protestan. Termasuk pertanyaan apakah atau sejauh manakah kita dapat merayakan perjamuan malam Tuhan bersama. Ini kan yang seringkali menjadi suatu perbedaan yang mencolok ya. Bagaimana tata ibadah gitu ya, bagaimana cara melaksanakan ibadah Katolik dan Ortodoks yang sangat sakral begitu ya. Kemudian Protestan yang bisa dengan menggunakan alat musik ya, band gitu ya. Yang satu sudah terbiasa dari dulu ibadah secara kusuk gitu ya, dan sakral gitu ya. Jadi ini juga mirip dengan atau berlaku bagi gereja Ortodoks tadi ya. Jadi upaya-upaya untuk mencari jalan persatuan ini juga berlaku bagi gereja Ortodoks. Di mana Konsili Vatikan kedua, apa itu konsili? Konsili itu sidang-sidang para uskup sedunia. Kenapa namanya Konsili Vatikan ya? Karena diselenggarakan di Vatikan. Kenapa Konsili Vatikan kedua? Ya karena ada Konsili Vatikan pertama gitu ya. Jadi Konsili Vatikan kedua itu menegaskan hubungan dekat Katolik dengan gereja Ortodoks. Dan Paus Paulus ke-6 dan Batrik Anaxagoras dari Konstantinopolis tahun
1965 itu sudah mencabut kembali ekskomunikasi satu sama lain. Tahun berapa? 1054. Jadi gini, secara singkat ya, Katolik itu dan Ortodoks awalnya dulu itu bisa dikatakan satu lah ya. Kemudian karena proses panjang saling asing gitu ya, akhirnya keduanya menjadi muncul perbedaan-perbedaannya. Muncul sebetulnya soal ajaran tidak terlalu sih, tapi karena ada proses saling asing tadi, jadi Katolik dan Ortodoks itu menjadi dingin gitu ya. Dan bahkan puncaknya sampai baik Katolik maupun Ortodoks keduanya saling mengekskomunikasi ya. Apa itu ekskomunikasi? Ekskomunikasi adalah mengeluarkan diri dari kesatuan umat. Jadi kalau ada orang di ekskomunikasi atau organisasi, atau yang terbaru yang sekarang kita tahu ya, SPX ya, yang mentahbiskan uskup tanpa wewenang paus gitu ya, akhirnya diekskomunikasi, dikeluarkan dari kesatuan umat gitu ya. Nah, penting sekali persatuan itu ya. Penting sekali. Oke. Kita kembali ke ini ya. Ortodoks dan Katolik tadi. Meskipun sudah banyak terjadi saling berkunjung ya antara Katolik dan Ortodoks, dan perbedaan substansial dalam ajaran itu sebetulnya hampir nggak ada ya. Namun hubungan gereja Katolik dan gereja-gereja Protestan itu lebih dingin ya. Ya, hambatan terbesar adalah gereja-gereja Ritus Timur yang menempatkan diri di bawah paus, hasil usaha gereja Katolik di abad ke-16 dan ke-17 yang oleh gereja Ortodoks dianggap curian oleh gereja Katolik. Dan gereja Katolik sudah lama tidak mencoba melepaskan komunitas-komunitas dari gereja Ortodoks untuk membentuk gereja di bawah paus. Jadi di pihak lain gereja-gereja Timur Katolik ini sekarang sudah mempunyai identitas sendiri. Mereka tidak dapat dipaksakan kembali ke gereja-gereja induk mereka. Daripadanya mereka sudah lama terasing. Apalagi mengingat mereka di bawah komunisme ditindas dan dengan dukungan gereja Ortodoks Rusia. Ya. Jadi itulah salah satu visi, bahkan visi besar Katalis ya. Kita menjadi wadah yang mengutamakan pembentukan karakter Kristus dan merekatkan kembali yang ya boleh dibilang menyatukan kembali ya. Mau berupaya menyatukan kembali apa yang dulu oleh sejarah disebut sebagai perpecahan ya. Perpecahan atau skisma ya. Memang ini istilah yang sebetulnya harus dibedakan. Nanti next pembahasan kita akan bahas apa itu ekumenisme. Bukan komunis ya, ekumenisme. Apa itu ekumenisme dan apa yang disebut sebagai perpecahan dan skisma tadi. Oke, saya cukupkan dulu sampai di sini.